Bola panas kasus reklamasi Teluk Jakarta terus menggelinding. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki dugaan barter pemberian izin reklamasi dan besaran kontribusi berupa uang untuk penggusuran antara pihak pengembang dan Pemprov DKI Jakarta. Menanggapi isu barter yang menyudutkan dirinya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memberikan klarifikasi ke semua pihak, termasuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tuduhan menerima dana sebesar 6 miliar rupiah untuk penertiban lokalisasi Kalijodo dari PT Agung Podomoro Land dibantah dan menegaskan bahwa anggaran untuk penggusuran berasal murni dari APBD, termasuk untuk kepolisian dan TNI yang ikut mengerahkan bantuan. Dalam penyelesaian kasus reklamasi Teluk Jakarta ini, KPK juga fokus untuk mengusut isu barter penggusuran untuk proyek reklamasi ini, terutama dasar hukum barter bila terbukti benar. Sebelumnya keterlibatan perusahaan Agung Podomoro dalam penertiban Kalijodo terkuak setelah KPK melakukan penggeledahan kantor properti tersebut dan menemukan dokumen 12 proyek yang sedang maupun sudah selesai dikerjakan. Dan pemirsa, benarkah sesungguhnya ada barter antara Kalijodo dengan pembuatan pulau-pulau atau pulau reklamasi di Teluk Jakarta? Kami akan membahasnya bersama 4 orang narasumber yang telah hadir bersama saya malam hari ini. Paling kanan, sebelah kanan saya adalah Guntur Romli, aktivis yang sekarang menjadi pendukung Ahok atau Ahokers. Selamat malam Mas Guntur. Selamat malam Mas. Ada Bang Irman Putrasidin, ahli hukum tata negara. Selamat malam Bang Irman. Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Dan paling ujung adalah Haji Masyur Amin, tokoh masyarakat luar Batang, Jakarta Utara, yang kabarnya juga akan ikut digusur. Selamat malam Pak Haji. Bang Irman, bolehkah seorang PLT Gubernur, ketika itu Pak Ahok menjadi PLT Gubernur 18 Maret 2014, membuat kesepakatan dengan pengembang tentang kontribusi yang harus mereka bayarkan terkait dengan pembangunan pulau-pulau di Teluk Jakarta? Ya, biasanya kalau dalam status pelaksana tugas memang tidak bisa mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya strategis. Ya. Tapi pertanyaannya apakah kesepakatan itu adalah tindakan-tindakan strategis atau tidak, saya belum bisa memastikan, kan seperti itu. Jadi apakah boleh atau tidak, itu mungkin pertanyaan berikutnya setelah kemudian kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi di situ. Jadi pada prinsipnya ketika dia melaksanakan tugas gubernur, maka tugas-tugas gubernur itu dia sedang menjalankan tugas-tugas. Pada batas-batasan tertentu memang ada yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, karena ketika itu Gubernur Joko Widodo sedang bersiap-siap untuk menjalankan tahapan pemilihan presiden 2014. Ya, bisa jadi dalam hubungan karena gubernurnya masih ada di situ, kemudian dia dia wakil gubernur, ya tentunya nanti kita lihat Joko Widodo bikin apa di situ, dengan ada konsesi apa, ada apa, hubungan kerja bagaimana dengan wakil gubernurnya, ada apa. Tetapi kalau dalam kondisi normal tidak seharusnya seorang PLT membuat keputusan strategis seperti itu. Kondisi normal yang kayak bagaimana maksudnya? Dalam artian kalau hanya seorang PLT? Pertanyaannya kan apakah dia PLT atau tidak, dalam kondisi bagaimana? Ada putusan-putusan strategis memang tidak bisa. Kan, tapi pertanyaan apakah ini tergolong strategis atau tidak, kan seperti itu. Apakah pembuatan kesepakatan penurunan nilai kontribusi dari 15% menuju 5% ini yang kabarnya juga terkait dengan keharusan dari para pengembang untuk membuat rusun, lalu pengendalian banjir dan lain sebagainya, hal itu dimungkinkan karena tidak ada perda yang mengatur tentang pengutipan biaya tersebut, Pak Irman? Intinya kan pasti tetap yang bersangkutan berdialog kepada gubernurnya. Kan gubernurnya masih ada ketika itu kan. Gitu. Jadi itu tidak mungkin dia sendiri, ya, dia berdialog. Dari angka-angka yang tadinya 15, 5, 10 dan lain sebagainya, tentunya itu wilayah gubernur dan wakil gubernur, ya, seperti itu. Tapi pasti ada dialog di antara kedua pimpinan tersebut di situ. Baik, Mas Guntur, sebagai pendukung Ahok, apakah Anda pernah berbicara langsung membahas masalah ini? Karena ini menjadi bola liar, bola panas yang akhirnya yang harus diklarifikasi oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini. Bertemu dengan Ahok maksudnya? Iya. Belum pernah, saya bertemu Ahok itu terakhir tahun 2006. Oke. 2006 kalau nggak salah itu. Nah sekarang ya saya hanya melihat data aja ya, data. Saya juga heran kenapa sekarang mempertanyakan soal kontribusi tambahan untuk pengembang. Kemudian menyoal lagi soal 15% kontribusi tambahan. Ini kan sebenarnya cara Ahok untuk dalam tanda kutip memeras pengembang. Memeras tapi tanpa adanya izin. Nah, ketika ini dipertanyakan, nah ini pihak kemana ini yang mempertanyakan nih? Apakah mau pihak kepada
PAD Jakarta tambahan dan sebagainya atau berpihak kepada pengembang, itu yang saya curigai. Kemudian kalau soal apakah Anda tadi itu soal Pak Jokowi yang dilakukan oleh Ahok tanggal 18 Maret ketemu dengan perwakilan pengembang adalah membahas yang disebut dengan kontribusi tambahan untuk penanggulangan banjir di Jakarta, itu seperti misalnya normalisasi sungai, kemudian waduk, kemudian juga pembangunan rusun gitu. Nah, yang perlu diingat juga adalah ketika pada zaman Jokowi juga itu mengeluarkan, waktu itu jadi gubernur Jakarta, mengeluarkan peraturan gubernur nomor 146 tahun 2014 yang isinya adalah pedoman teknis membangun dan pelayanan perizinan prasarana reklamasi kawasan strategis pantai utara Jakarta. Ini ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2014. Jadi ada yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Ahok itu saja, itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gubernur saat itu. Saat itu Pak Joko Widodo. Pak Jokowi itu ya. Kemudian kalau soal tambahan kontribusi yang 15%, nah itu yang sebenarnya perdebatan di Perda zonasi yang tidak jadi disahkan gara-gara ada kasus suap Pak Sanusi, kan di situ kemudian dihentikan. Nah soal apakah ada aturan dan tidak, nah itu makanya Ahok ingin itu ditetapkan sebagai Perda agar kuat gitu lah. Nah, kalau kontribusi soal pengembang itu sejak zamannya Pak Fokus sudah ada apa yang disebut dengan kewajiban dasar. Tapi itu kan izin prinsip dengan kewajiban untuk yang reklamasi maksud Anda? Gini, zamannya Pak Fokus itu sudah ada yang disebut dengan namanya kewajiban dasar dan namanya kontribusi tambahan. Kewajiban dasar itu misalnya soal penyiapan infrastruktur jalan dan sebagainya. Kemudian kontribusi tambahan adalah pengerukan sungai, pembuatan tanggul, pembangunan rusun dan lain sebagainya. Itu zamannya Pak Fokus sudah ada aturannya itu. Baik, Kang Yayat, apakah lazim pembahasan biaya kontribusi ini dikaitkan dengan kewajiban pengembang untuk membuat segala fasilitas termasuk pengendalian banjir dan rumah susun? Apakah ini sebuah kelaziman? Sebetulnya di Pergub tahun 2002 itu ada pengaturan yang mengatur tentang kewajiban pengembang untuk menyediakan bangunan yang di atas 5.000 meter persegi untuk menyediakan fasilitas sosial dan umum. Nah, salah satu juga terkait penyediaan rumah susun. Nah, tapi yang menjadi persoalannya dari efektivitas peraturan itu nggak berjalan. Jadi sebetulnya hutang pengembang yang sulit ditagih oleh Pemprov DKI itu memang di atas lebih dari 100 triliun. Dan di situ tidak disebutkan juga rumah susun itu harus dibangun di mana? Nah, pertanyaannya kan menjadi dasar adalah ketika akan dibangun rumah susun, yang menjadi masalah di DKI ini adalah tidak punya land banking. Pemprov DKI tidak punya tanah, pengembang pun tidak mau beli tanah. Dan yang lebih parah dari peraturan yang ada itu adalah tidak ada sanksi di dalamnya. Jadi sekarang yang harus disampaikan kepada masyarakat ini terkait dengan persoalan yang sudah diberikan oleh pengembang, itu adalah status hukumnya harus jelas. Dan masyarakat pun sebetulnya berhak untuk mendapatkan informasi itu karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, itu sebetulnya wajib diberikan oleh pemerintah karena sekali lagi nih, kita harus mengacu kepada azas keterbukaan, transparansi dalam konteks pembangunan. Karena Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pun mewajibkan adanya peran serta masyarakat dan keterbukaan informasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi juga mendorong ke sana. Undang-Undang Tata Ruang juga mendorong hak-hak masyarakat untuk mendapatkan semua informasi tentang rencana tata ruang. Apakah kasus permasalahan nilai kontribusi dikaitkan dengan reklamasi itu juga apakah menurut Anda sudah memenuhi unsur-unsur keterbukaan informasi publik? Sebetulnya kan ketika dasar hukumnya belum ada, tapi kewajiban sudah dipenuhi, ini harus dijelaskan dasar hukumnya apa. Kalau mengacu pada peraturan gubernur itu kan harus dipertegas karena sampai sekarang di DKI itu yang harus didorong adalah belum punya SOP tentang tata cara serah terima aset yang dibangun oleh pemerintah, yang dibangun oleh swasta. Karena sekali lagi yang dikhawatirkan sampai sekarang adalah ketika rumah susunnya diberikan, fasilitas memberikan, DKI belum membuat peraturan daerah atau peraturan gubernur yang mengatur tentang ketentuan kriteria teknisnya. Jadi pengembang kadang-kadang takut karena pengalaman yang selama ini ada dikatakan pernah pengembang membangun rumah susun. Tapi 2 tahun rumah susun tersebut terlantar karena apa? Karena spesifikasi teknisnya takut tidak memenuhi ketentuan aturan dan DKI belum membuat aturan tersebut. Dan salah mereka juga bisa dipenjara. Bisa dikenal penjara karena BPK bisa mengatakan bahwa kenapa diterima aset tersebut. Kalau aset tersebut misalnya tidak memenuhi standar yang diminta. Ini kerugian negara, maka sebetulnya ada kelalaian juga di unsur pemerintah daerah ketika tidak mempersiapkan aturan hukum.
Ingat loh, dari rencana tata ruang yang pernah dibuat di Jakarta tahun 2000-2010, waktu kita evaluasi, implementasinya itu penyimpangannya tinggi. Kenapa tinggi? Ada lebih dari 110 peraturan yang harusnya untuk menjalankan tata ruang itu belum dibuat. Baik. Itulah menjadi ruang negosiasi. Ketika diskresinya muncul oleh pimpinan siapapun yang mengambil keputusan itu karena otoritas. Karena orang mau bertanyakan, Pak, kalau tidak ada tata ruang boleh dibangun tidak? Boleh, tapi pertanyaannya, dasar penetapan keputusan itu harus jelas. Ada kajian teknisnya, ada kajian lingkungannya dan sebagainya. Sehingga ketika diputuskan, dia tidak merupakan sebuah otoritas yang dibangun tidak didasarkan sebuah ketentuan hukum yang jelas. Maka sekarang kita merubah ini dengan kejadian ini dari model discretionary system menuju regulatory system. Itu yang lebih pas untuk di DKI. Baik. Nah, pemirsa, apakah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melanggar aturan karena tidak ada aturan, tapi di satu sisi justru meminta pengembang untuk memenuhi segala macam kewajibannya? Tokto Anyus akan kembali dengan pembahasannya usai pariwara.